Nathan, apa kabar? Apakah sudah terbiasa dengan lingkungan kami? Selamat pagi Bu Putri, kabar baik, suasananya damai, tetapi saya hanya kesulitan dalam memahami alur kerja di rumah sakit ini. Oh ya, ini juga masih awal-awal ya Bu. Jangan khawatir, di sini semua pernah merasakan hal yang sama. Kamu tidak sendirian, nanti ada Bu Zahra yang mungkin bisa membantu saya buat menjelaskan semua yang belum dipahami. Saya bisa panggil Bu Zahra terlebih dahulu ya. Bu Zahra. Baik Bu Putri, ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk terlebih dahulu Bu. Ini ada karyawan baru namanya Bu Tata. Nah, di sini dia sudah menyesuaikan diri dengan alur kerja kita. Mungkin Bu Zahra bisa berbagi pengalaman dan membantu memperjelas beberapa hal saya di sini. Karena dia sudah berpengalaman dalam beberapa hal. Untuk Bu Putri, untuk kita bagian mana yang masih membingungkan? Apakah terkait dengan pemberkasan atau penyimpanan atau yang lainnya? Sebenarnya semuanya terasa sedikit berbeda ketika apa yang saya pelajari terlebih dahulu dan sekarang. Saya bisa kebingungan ketika saat menerima berkas dari poliklinik dan saya kurang yakin ketika verifikasi berkas kelengkapan yang benar. Lalu saya juga bingung berkas mana yang harus dipindahkan ke rak infraktif. Oh, saya mengerti. Memang di awal terlihat cukup rumit. Untuk verifikasi kelengkapan berkas, ada formulir khusus yang harus kamu periksa. Di sana tertera daftar dokumen yang seharusnya ada. Apakah kamu sudah melihatnya? Sudah Bu Zahra, tapi terkadang saya sedikit ragu. Apakah catatan perkembangan pasien ini selalu ada di setiap kunjungan? Betul, catatan perkembangan pasien itu untuk setiap kali pasien datang. Jadi pastikan selalu ada. Kemudian untuk sistem penomoran itu kita memakai sistem unit numbering. Jadi setiap pasien masuk itu hanya diberi satu kartu berobat. Jadi setiap pasien datang kembali, kamu ambil lagi dengan nomor yang sama seperti sebelumnya. Oh, terima kasih banyak Bu Putri, Bu Zahra. Jangan takut untuk bertanya ya Tata. Kita di sini siap membantu. Lebih baik bertanya di awal daripada melakukan kesalahan yang bisa berdampak pada informasi pasien. Dan di sini saya menambahkan informasi dari Bu Zahra. Kita menggunakan sistem terminal digit filing sebagai panduan utama. Nanti saya dan Bu Zahra mungkin bisa tunjukkan bagaimana cara kerjanya secara detail. Nah, kita mengelompokkan berkas berdasarkan dua titik terakhir nomor kali ya. Sudah paham sampai di sini? Paham Bu Putri, penjelasan Bu Putri dan Bu Zahra sangat mudah dipahami. Saya mengerti dan saya akan lebih teliti lagi dalam mencatat kelengkapan verifikasi berkas rekam medisnya. Bagus Alvita, saya senang kamu cepat tanggap dan bersemangat untuk belajar. Ingat tidak ada yang instan. Nanti kalau misalnya kamu masih kebingungan, kami siap membantu kamu kok. Terima kasih banyak atas semangat dan motivasinya. Saya lebih bersemangat lagi dalam bekerja dan lebih teliti lagi untuk menyimpan data rekam medisnya. Sudah Bu, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah. Ya, tetap semangat ya Bu. Ya, terima kasih Bu Zahra, Bu Putri. Ya, sama-sama. Selamat siang rekan-rekan semuanya, Bu Putri, Bu Dia. Di sini kita akan membahas kesalahan pada lab rekam medis kemarin. Bu Dia, bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya? Selamat siang Bu Tata, mohon maaf ya. Saya salah menulis nama pasien pada saat mencetak lapor. Tapi ini bukan pertama kalinya Bu. Bagaimana kalau kita bisa dapat mencegah hal ini biasanya tindakan? Mungkin ada sesuatu yang Ibu bisa berikan kami supaya tidak kesalahan lagi. Bu Dia, dapatkah Anda menjelaskan langkah-langkah apa atau kesalahan apa yang Anda lakukan kemarin? Saya memeriksa data pasien di sistem dan mencetak lapor, tetapi saya tidak melakukan verifikasi sebelumnya. Mungkin kita perlu membuat checklist di mencetak lapor itu solusi saya. Itu ide yang bagus Bu Putri. Dia, apa Anda setuju untuk membuat daftar checklist untuk pencetakan label? Ya Bu, apakah Anda membantu?
bisa membantu saya dalam verifikasi. Baik, saya akan membantu. Mari kita pastikan kesalahan ini tidak akan terulang lagi. Terima kasih Bu Tata, saya akan lebih berhati-hati ke depannya. Bagus, Bu Putri, Bu Dia. Jika ada yang perlu dibahas lagi, bisa hubungi saya atau datang ke ruangan saya. Kita harus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan di rumah sakit kita ini. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Terima kasih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat siang dan selamat mengerjakan pekerjaan Anda masing-masing. Selamat pagi, Arti Tata. Selamat pagi, Bu. Terima kasih ya sudah hadir. Saya mau ajak kalian bicara sebentar. Soal hal yang mulai sering saya lihat akhir-akhir ini, penggunaan ponsel pribadi saat jam kerja. Ini mulai berpengaruh ke pelayanan. Bukan untuk menyalahkan ya, saya cuma ingin kita cari jalan tengah. Ardi, kamu salah satu yang saya lihat beberapa kali membuka HP di area kerja. Boleh kamu ceritakan dari sisi kamu gimana? Ya Bu, maaf saya akui memang ada HP, biasanya untuk cek pesan dari istri saya atau anak atau urusan sekali lagi saya minta maaf Bu. Tapi sayang lagi saya juga harus bisa urusan pribadi sama kerja. Niat saya bukan untuk lalai Bu, tapi jujur datang susah buat ngambil HP atau lagi. Tapi sayang lagi saya juga harus bisa urusan pribadi. Kalau soal kerja, Adi itu rajin Bu, tetapi ketika kita lagi bekerja dan ada satu orang, terutama Adi main HP, jadi kita ketika pekerjaan kita jadi terganggu dan kurang segar saja Bu. Oh, saya senang kalian bisa terbuka kayak gini. Ini bukan masalah besar, tapi penting untuk diperbaiki. Jadi begini, mulai minggu depan kita buat aturan. HP bisa diakses 2 kali saja, saat istirahat dan sebelum pulang. Di luar itu simpan di loker. Saya percaya kalian semua profesional dan bisa disiplin. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Bu. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah datang dalam pertemuan kali ini. Semoga dalam pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan bahas satu permasalahan penting yang baru saja terjadi terkait data rekam medis. Jadi kita temukan adanya input nomor rekam medis ganda di sistem yang ternyata berulang pada pasien yang sama. Setelah kita telusuri, hal ini terjadi pada shift pagi 2 hari yang lalu. Untuk Bu Putri, apakah bisa dijelaskan apa yang terjadi pada saat itu? Baik Bu, waktu itu memang cukup hektik karena ada banyak pasien yang bersamaan dan saya di situ sempat ragu dengan nomor rekam medis pasien dan setelah saya cek di manual itu banyak yang salah input satu ke sistem dan baru ada peringatan dari sistem integrasi. Baik, terima kasih Bu Putri sudah menyampaikan apa yang terjadi. Ini memang kesalahan yang bisa saja terjadi, tapi kita harus pastikan tidak terulang kembali ya. Solusinya mulai minggu ini kita akan pakai form verifikasi silang untuk setiap input baru. Jadi sebelum entry dilakukan, data diperiksa oleh staf pendamping. Setuju. Selain itu, sistem validasi di aplikasi juga perlu kita optimalkan. Kita juga revisi ke tim IT agar sistem bisa menolak otomatis bila ada nomor ganda. Iya Bu, saya mohon maaf atas kelalaian dan kesalahan saya dalam menginput data karena kondisi saat itu cukup padat. Saya bertanggung jawab penuh dan akan lebih teliti ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan bimbingannya Bu. Baik rekan-rekan sekalian, semoga kesalahan ini tidak terjadi kembali. Anggap saja ini bagian dari proses. Justru dari sini kita bisa perbaiki sistem agar lebih kuat. Semangat terus ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, pertemuan kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat rekan-rekan. Iya Ibu.
Putri, kamu sudah ikut data pasien hari ini? Sudah coba, Bu, dan saya belum alurnya sampai sejauh. Baru sering kerja jadwal pusing. Tenang, kita semua juga dulu gitu kok. Tempat mungkin yang ini pasien masuk kapan? Dari Senin kemarin Pak, tapi ke sistem belum ada data diagnosis awal. Jadi saya mau lanjut input atau mengkonfirmasi kembali. Nah, itu penting kalau ada data yang belum lengkap, kamu jangan langsung input ke psikiatris. Kamu tandai dulu lalu hubungi perawat di ruangan pasien itu dirawat ya. Biasanya sih saya tinggal telepon ruangan dan tanya langsung atau kirim catatan kecil via grup internal. Cepet beres. Oh begitu ya. Jadi nggak nunggu sistem update otomatis nih. Betul, kita harus proaktif, sistem membantu kita, tapi tetap kita yang harus tahu alurnya. Kalau kita tunggu sistem update sendiri, bisa-bisa pasien udah pulang. Kita masih minta dia. Saya catat ya Bu. Jadi cek kelengkapan dulu nih. Kalau belum lengkap, konfirmasi ke ruangan. Setelah lengkap, baru input dan simpan ke arsip aktif. Begitu. Bagus, nah nanti kalau pasien sudah pulang, berkas ditarik lagi, input tanggal, keluar, dan kirim ke tim verifikator ya. Dan jangan lupa lognya, jangan ditaruh sembarangan, nanti dikira log bekas buat bikin wayangan. Siap Pak. Terima kasih Bu Zahra, Pak Ardi. Saya jadi lebih paham sekarang. Pelan-pelan aja, yang penting konsisten dan teliti, nanti juga terbiasa kok. Baik Bu. Udah deh, sekarang kamu lanjut. Nanti kalau bingung, panggil aja Jo senior rekam medis. Ini ya, gratis konsultasi.